Mau ngapain? Mau bersihin? Halo Happy Investor, welcome back to Fun Fact Reksadana. Bersama gue Dana, dan sekarang gue ditemani oleh narasumber kita yang selalu kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah Fuji. Halo Fuji, apa kabar? Kabar baik. Fuji, di edisi video-video sebelumnya kita kan sudah ngebahas tentang jenis-jenis reksadana, gitu kan. Kita udah mulai mengupas dari satu persatu jenis reksadana. Nah sekarang mungkin Happy Investor itu mereka sudah tahu reksadana-reksadana itu jenisnya seperti apa, dan sekarang mungkin mereka penasaran kira-kira bagaimana sih tips memilih produk reksadana yang tepat untuk para happy investor. Oke, itu untuk memilih produk yang tepat, biasanya kita harus tahu dulu mas, profil dari nasabahnya itu apa. Karena sebelumnya kita pernah bahas kan, ada profil resiko dari nasabah, ada konservatif, ada moderat sama agresif. Nah, masih ingat saya. Iya, kita harus tahu dulu pertama itu. Kedua, kita tanya sama nasabahnya, tujuan investasi ini untuk apa? Dananya untuk apa? Sebagai contoh, misalkan tujuan, karena kan gini, rata-rata kalau based on statistik internal kita yang kita punya, bahwa sebenarnya rata-rata sudah berkeluarga yang investasi. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh untuk sekolah anak. Oh, boleh nih. Berarti tabungan anak ya untuk sekolah ya? Oke, kita kasih contoh, misalnya ada 3 nasabah nih mas. Tiga-tiganya sama tujuannya untuk tabungan anak sekolah. Tapi nasabah yang A untuk yang 1 tahun, 1 tahun lagi anak saya akan sekolah. Yang kedua misalnya masih 3 tahun lagi, 3 tahun ke depan untuk sekolahnya. Yang satu lagi untuk 10 tahun misalnya untuk kuliah. Oh, lumayan jauh ya. Ya, pemikirannya udah visioner gitu. Iya, mungkin anaknya banyak. Anaknya banyak ya. Jadi harus dipikirin mulai dari sekarang sampai nanti gitu kan. Nah, untuk yang pertama dulu deh, yang untuk anaknya mungkin sekarang umur 5-6 tahun, besok udah mau masuk SD misalkan gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, kita kan udah tahu nih mas, jangka waktunya berbeda-beda nih dari nasabah ini. Walaupun sama nih untuk tabungan anak sekolah, tapi jangka waktunya berbeda. Kira-kira boleh nggak sih kita kasih saran di produk yang sama? Kalau menurut gue sih kayaknya kurang cocok ya, karena setiap produk itu kan memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Wah, gitu keren nih. Tadi udah mulai investasi nih. Iya, saya udah mulai happy. Udah mulai happy investor saya ini. Ya, kita misalnya nasabah A, kita tahu tahun depan. Berarti kan sebentar lagi. Kita nggak boleh tuh kasih yang high risk. Sebisa mungkin kita kasih yang liquid, yang cairnya cepat, terus resikonya juga nggak terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau untuk 1 tahun kita bisa saranin ke reksadana pasar uang saja. Karena mungkin potensi turun atau ruginya kecil ya. Iya, karena waktunya kan sebentar lagi. Iya. Gitu. Karena kasihan kalau tiba-tiba kita kasih. Mau sekolah uangnya nggak ada, nggak jadi sekolah, ya kan? Kasihan. Terus yang kedua tadi ada nasabah B misalnya 3 tahun lagi. Ini cocok nih masuk ke reksadana pendapatan tetap. Obligasi. Karena agak moderat ya. Iya, agak moderat. Waktunya pendek enggak, panjang banget juga enggak. Terus returnnya juga kan biasanya kalau obligasi tetap di atas pasar uang. Terus yang nasabah ketiga tadi 10 tahun lagi. 10 tahun lagi buat anaknya kuliah gitu. Iya, masih lama lagi. Kalau 10 tahun masih bisa kita saranin reksadana saham. Reksadana saham karena profil resikonya tinggi, cocok untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya tahun depan nih, misalnya ada market crash dan sebagainya, ya tenang, kan dipakainya 10 tahun lagi. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang tips untuk memilih produknya. Nah, sekarang gimana caranya untuk memilih aset manajemen atau perusahaan MI-nya? Tadi kita udah tahu profilnya, udah tahu tujuan investasinya, produknya diarahkan kemana udah tahu. Berarti yang terakhir kan MI sama produknya sebenarnya gimana sih? Betul. Pertama nih, kita kan memang banyak manajer investasi di Indonesia. Kita mungkin bisa cek dari track recordnya dulu. Track record MI-nya bisa dicari tahu, kemudian nanti AUM-nya biasanya kalau di MI. Aset under manajemennya. Betul, dan keluarnya udah berapa banyak sih. Kemudian misalnya kita udah sortir nih MIA, B, C. Kita saranin misalnya MIA. Dari situ MIA kan ada punya beberapa produk. Kita kasih tahu juga nih produk mana yang bagus. Biasanya
untuk memilih produk, kita bisa minta ke MI-nya ada namanya fun fact sheet, Mas. Fun fact sheet itu laporan kinerja dari produk. Oke, isi dari fun fact sheet itu apa aja? Itu lengkap, ada izin OJK-nya, terus produknya launchingnya kapan, sudah berapa lama. Terus biasanya juga ada ini historik kinerja dari produk tersebut. Kita bisa lihat tuh history returnnya sebelumnya berapa, ngalahin benchmark apa enggak. Kemudian biasanya mereka masukin juga tuh top 10 dari portofolionya. Jadi sebenarnya isi atau detail dari produk itu baik dari sisi komposisi, kapan dia launching sampai historinya ada semua tuh di situ. Jadi sangat penting buat happy investor sebelum beli produk atau pilih produk, lihat dulu gitu. Ya, wajib baca yang namanya prospektus dan fun fact sheet itu wajib dipahami juga. Di situ juga dilengkapin tuh, Mas. Maksudnya kita harus transfernya kemana, jelas atas nama siapa. Jadi nggak bisa sembarangan transfer aja. Misalnya saya mau investasi, transfer kasih nomor rekening Mas Dana. Iya, nggak bisa dong kan? Nggak bisa itu. Nah sekarang gini, tadi kan kita udah lihat bahwa dari track record, lalu dari fun fact sheet seperti apa. Nah sebenarnya kalau kita mau invest di reksadana itu ada biayanya nggak sih? Kalau kita nabung di bank aja kan ada biayanya tuh. Pasti ada biayanya. Nah misalnya nanti udah nih kita kasih tahu nih investor company MI A, B, C sama produknya. Ada MI A sama B, produknya sama-sama bagus nih. Apalagi nih yang bisa kita bandingin dari biayanya tersebut. Biasanya nih di reksadana itu ada 3 biaya. Ada biaya subscription, ada redemption, sama management fee. Subscription fee itu apa deh? Itu biaya kita pembelian. Saat kita membeli reksadana, kemungkinan akan ada suatu charge yang dibiayakan ke kita. Nah itu nanti di fund fact sheet juga dijelasin tuh biayanya maksimal subscription-nya berapa. Ada yang 1%, ada 1-3%. Misalnya kalau untuk reksadana saham itu tergantung nanti dari setiap MI-nya. Kemudian nanti tadi redemption fee itu biaya penjualan. Jadi ketika kita mau menjual nih unit reksadananya itu ada biayanya juga. Tapi bisa dikonsultasikan biasanya ke MI-nya. Lalu yang ketiga tadi kan ada management fee. Nah itu apa lagi? Itu management fee itu biaya untuk pengelolanya, manajer investasinya. Jadi kalian bisa bandingin juga tuh. Cari mungkin setelah barangnya sama-sama bagus, perusahaannya sama-sama track recordnya bagus. Mungkin salah satu parameter yang bisa kita cek lagi adalah biayanya. Mana yang paling cost efisien buat kita. Nice. Dan biasanya kan misalnya nih ada penempatan di atas 6 bulan udah bebas biaya. Gitu. Penempatan lebih dari setahun juga udah biayanya udah 0%. Gitu. Jadi wajib kalian harus tanya. Dan harus kepo juga ya. Maksudnya para happy investor tuh udah harus ngecek nih bahwa ternyata produk ini kalau misalkan saya udah punya 6 bulan atau 1 tahun ternyata udah free of charge kayak gitu-gitu ya. Karena kan uang kita tanggung jawab kita sendiri. Jadi wajib kepo. Jangan asal-asalan ya. Iya, boleh. Jadi mungkin kalau gue lihat berarti salah satu parameter tambahan juga yang bisa jadi indikator buat para happy investor itu untuk memilih adalah sebagaimana informasi itu diberikan ke kita. Mungkin kalau misalkan caranya melalui sales atau dari agency gitu kan, salesnya atau tenaga penjualnya bisa menjelaskan produk itu dengan detail. Atau misalnya kita belinya di kayak tempat semacam di supermarket reksadana online, itu informasi disajikan dengan detail atau enggak. Betul. Nah, kita sebagai investor juga boleh kok tanya sedetail mungkin ke salesnya gitu. Nice. Thank you banget Ji untuk informasinya tentang tips bagaimana memilih produk reksadana dan juga MI yang cocok dan tepat buat happy investor di rumah. Sekian dulu happy investor, sampai ketemu di video yang akan datang. Bye bye.